Zainuddin MZ, Roma Irama, Putri Indonesia, Nenek Sedikit penjual jamu, di atas Agim, Niji, Naruto, film India, Pak Ustadz. Kenapa itu Pak Ustadz? Begini, Quran, hadis. Saya itu jarang pakai cincin, biasa hilang. Alhamdulillah lepas atau salaman. Mudah-mudahan ini bertahan lama. Saya pernah juga kejadian hari Lebaran. Saya makan, saya lihat ada ayunan bercahaya. Langsung saya ingat kisah Nabi Muhammad. Saya datangi ayunan itu. Pas saya buka, anak bayi nonton YouTube. Saya kira bercahaya. Aku ceramah sampai jam 1 ini. Anda puas, saya lemas. Nak, main HP terus. Nak, mungkin dia tunggu. Baru datang. Baru datang dia. Kalau anjing suaranya beda. Beda ketahuan. Kalau kita di rumah dengar suaranya, au 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 au. Ada orang. Ada tamu. Saya depan rumah saya itu sebelah kanannya itu non muslim. Tapi kita akrab. Ada suara anjingnya. Au au au, ada orang. Tapi kalau suara au au berarti dia lihat hantu. Dia ketakutan lihat makhluk halus itu. Tapi kalau suaranya begini, berarti dia lagi kejepit atau lagi lapar. Tentara Fir'aun pergi mencari semua. Dibuka pintu, mati lagi. Semua anak bayi dibunuh, bayi laki-laki. Saya kaget. Ustadz Maulana halus ya. Oh, halus. Saya kira halus itu mulus. Ternyata yang disebut halus kecil. Salah saya. Lama-lama baru saya sadar, oh itu halus kecil, bukan halus mulus. Bagusnya gambar-gambar guru yang dipasang, ulama, gambar artis. Wah salah, mending gambar saya. Derajat, bisa 1, 2, 3. Jadi yang paling banyak pahalanya saya dari Jakarta ke sini. Siapa yang mau itu langkah saya? Siapa yang mau itu langkah saya? Kecebur di laut. Karena saya tadi melewati lautan. Jamaah, baiklah saya mulai ceramahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah pun gitu. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman
ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil qad wa tanfariju bil karawat qadabil wa chatan al barakat wasnul hawatim wa yustaskal gamam karim wa alihi wasabi fi kulli matin wa nafas bi di kulli ma'lumilaka. Amma ba'd. Jamaah, segala puji hanya milik Allah, seru sekalian alam. Ketahuilah maulid itu kelahiran dan hanya Nabi yang dimaulidkan, Nabi Muhammad. Yang lainnya bukan maulid, haul. Kenapa? Jamaah, kalau yang lainnya haul, tapi hanya satu-satunya yang dimaulidkan cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Jamaah, karena Nabi tidak punya dosa. Tidak punya dosa. Kada ada dosa. Oh iya. Kada ada gitu ya. Ini sampai jam berapa ceramahnya? Soal ini tidak ada jam, saya lihat ini. Jamaah, jadi maulid itu hanya berlaku untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa bukan maulid? Kenapa bukan wafat? Justru maulid, kelahiran. Karena Nabi hidup dalam hati sanubari kita. Amin. Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Nabi wafat 12 Rabiul Awal. Sama. Nabi lahir hari Senin, wafat juga hari. Saya lahir hari Jumat. Kemungkinan saya meninggal hari Jumat. Berarti besok. Hitung itu. Hari lahir kita itu juga hari kematian. Jamaah, bisa ditulis ya. Hari ini saya banyak mau kasih tulisan, banyak menulis. Bisa kita kembali. Ehonya bisa ditutup ya. Ehonya ya. Pintar. Oh jago. Langsung bilang kita eho matiin, dimatikan. Mantap. Cocok jadi sound system. Ada apa? Maulid itu kelahiran. Ingat, tidak ada kata terlambat maulid. Sekali lagi, bahkan kita bisa maulid setiap Senin, malam Selasa. Selamat datang, masya Allah, tabarakallah. Saya ceramah di sini, ndak enak, bagaikan menggarami lautan. Di sini banyak guru-guru kita. Ada guru kuning, ada juga itu guru pinknya, ada guru merah, masya Allah. Atau beliau duduk di sini aja. Aku kan sudah tidak duduk. Aku ceramah sampai jam 1 ini. Anda puas, saya lemas. Semuanya duduk bersila ya. Karena di dalam duduk bersila ada berkah. Duduk bersila. Ijazahnya majelis itu bukan di kertas. Ijazahnya pesantren itu bukan di kertas. Bukan. Tapi di mana? Di mata kaki. Kalau hitam mata kakinya, berarti dia lama duduk bermajelis. Itu kelihatan dari mata kaki. Kelihatan. Jamaah, kita mulai ya. Maulid itu bukan syariat. Lagi, maulid itu bukan syariat. Tapi maulid itu syiar. 1, 2, 3 bukan syariat.
Jadi kalau ada yang mengatakan maulid bid'ah, salah alamat. Karena bukan syariat. Yang dikatakan syariat, kan Nabi waktu datang ke Madinah, lihat ada orang Yahudi lagi mengadakan acara Asyura. Kata Nabi, dalam Islam cuma 2 hari raya. Perayaan dalam Islam cuma 2. Apa itu? Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri, Idul Fitri. Cuma 2. Itulah yang disebut dengan syariat. Jadi ini belum masuk ceramah saya. Saya mau jelas dulu kan kedudukan maulid. Jadi dilarang melarang maulid. Dilarang melarang maulid. Kenapa maulid dilarang? Katanya bid'ah. Hello. Maulid itu bukan syariat, tapi syiar. Camkan ini. Karena syariat dalam Islam cuma 2. Idul Fitri, Idul Adha. Maksudnya apa? Kalau syariat, apa bedanya syariat dengan syiar? Kalau syariat harus tepat waktu. Itu syariat. Karena disyariatkan, dituntunkan, ada syaratnya, ada rukunnya, ada ibadahnya. Maka syariat itu Idul Fitri 1 Syawal. Nggak boleh bergeser. 1 dunia 1 Syawal. Nggak boleh Idul Fitri 2 Syawal. Itu syariat. Kapan bukan 1 Syawal 2 Syawal? Itu bid'ah. Karena itu syariat. Kalau maulid tidak mesti 12 Rabiul Awal. Boleh sebelum, boleh sesudah. 1, 2, 3. Terserah. Karena bukan syariat. Paham? Paham sampai di sini? Masalahnya yang tidak mau maulid tidak datang. Tapi enggak apa-apa kita jelaskan ini supaya ada bahan kalau dimarahin. Kalau ada yang melarang bahwa maulid itu bukan syariat tapi syiar. Jadi tidak ada hubungannya dengan ibadah. Tidak mesti tanggal 12. Kalau Idul Fitri 1 Syawal, Idul Adha 10 Zulhijjah, tidak boleh bergeser. Waktunya pun harus tepat. Waktu duha. Tidak boleh Idul Fitri sesudah duhur. Tidak boleh. Karena syariatnya waktu duha. Seandainya bisa, itu juga termasuk kurban. Sebaiknya sapi itu dipotong di waktu duha, sebaiknya. Tapi kalau mau dipotong sore tidak ada masalah. Yang penting 10 Zulhijjah hari tasyrik 11, 12, 13 terserah. Tapi paling bagusnya ambil waktu yang bagus, waktu duha. Itu bagus waktu duha. Ya. Kalau Idul Fitri disunatkan, anjurannya syariatnya perlambat. Jangan terlalu cepat, perlambat. Biarkan kesempatan orang zakat fitrah dulu. Kalau Idul Adha disunatkan agak lebih cepat, lebih awal, karena ada ibadah setelahnya, namanya kurban. Itu. Jadi kalau syariat ada ibadah, maulid tidak ada. Hello. Jadi maulid itu boleh pagi, boleh siang, boleh sore, boleh malam. 1, 2, 3, boleh pagi, boleh siang, boleh sore, boleh malam. Seandainya ini syariat, berarti kita maulid 12 Rabiul Awal jam 2 dini hari sampai jam 4 subuh. Karena Nabi lahir antara jam 2 ke jam 4 subuh. Siapa yang mau datang maulid jam 2? Ini bukan syariat, tapi ini syiar. Baiklah, saya mulai ceramahnya. Atau kasih jelas lagi ya. Makanya maulid itu tidak pernah ditulis perayaan maulid, tapi ditulisnya peringatan. 1, 2, 3. Peringatan.
bukan perayaan. Tapi peringatan Maulid, memperingati Maulid, peringatan Maulid. Cuma dua yang hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Kalau Maulid, peringatan Maulid, peringatan Isra Mi'raj, peringatan Nuzulul Quran, peringatan Tahun Baru Islam, peringatan Isra Mi'raj. Itu peringatan. Insyaallah mudah-mudahan nanti Isra Mi'raj saya kesini lagi. Karena beda juga bahasannya itu. Jamaah. Saya tadi duduk di sini, masya Allah, adem rasanya. Ini kayak makanan batin ini. Kayak kita duduk di sini, pahalanya duduk begini ini lebih mulia daripada salat sunat 1000 rakaat. Ayo duduk rapi semua. Ini pahala salat sunat 1000 rakaat. Jamaah. Dan satu langkah kaki kita pahala ampunan derajat. 1, 2, 3. Pahala ampunan derajat. Pahala ampunan derajat. Jadi yang paling banyak pahalanya saya dari Jakarta ke sini. Siapa yang mau itu langkah saya? Siapa yang mau itu langkah saya? Kecebur di laut. Karena saya tadi melewati lautan. Jamaah, baiklah saya mulai ceramahnya. Peringatan itu mengandung makna mengingat. Mengingat. Ada berapa yang mau diingat? Ada 4. Udah lihat cincin baru saya? Saya itu jarang pakai cincin. Biasa hilang. Alhamdulillah lepas. Atau salaman. Mudah-mudahan ini bertahan lama. Ada 4. Ulangi, ada 4. Karena kita tidak boleh tidak menggunakan 5 ya. Kita harus memiliki 5. 1, wudu. Harus ada wudu. 2, zikir. Tidak boleh tidak punya zikir. Amalan zikir. 3, tidak boleh tidak pegang besi. Benda besi. Besi. Cincin, anting, apapun. Yang penting cincin, besi. Kalau wudu, supaya kita senantiasa dijaga 2 malaikat. Siapa yang punya wudu, dijaga 2 malaikat. 1 di kanan, 1 di kiri. Siapa yang punya zikir, 1 di depan, 1 di belakang. Kemudian yang ketiga, apa? Besi, benda besi. Kalau ibu-ibu, emas. Karena itu malaikat menyentuh kita. Yang keempat, halo, halo, dalaman. Tidak boleh orang tidak pakai dalaman. Harus bajunya double. Nih, minimal ini. Tidak boleh. Harus ada atasannya. Ini begini. Muhammad. Zainuddin MZ. Roma Irama. Putri Indonesia. Nenek sedikit penjual jamu. Di atas Aagim. Niji. Naruto. Film India. Pak Ustadz. Kenapa itu Pak Ustadz? Begini. Quran, hadis. Yang pakai imamah tidak gampang. Tidak sembarangan pakai imamah. Karena, maaf izin. Semua lekukan, maaf izin. Semua lekukannya sejumlah kitab yang sudah dihatamin. Jadi tidak sembarangan orang pakai imamah. Tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Tiba-tiba orang pakai imamah. Itu sejumlah kitab berapa yang kau kuasai. Banyak ini. Banyak ini. Wah, banyak emasnya ini. Jadi sudah ngerti. Muhammad.
Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Ini belum dimulai. Maulid itu peringatan, berasal dari kata ingat. Ada berapa yang mau diingat? Ada 4. Isi maulid 4. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta Nabi. Sejarah Nabi Muhammad, ajarannya Nabi, akhlaknya Nabi, cintanya Nabi. Cinta kepada Nabi. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. 1, 2, 3. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. 1, 2, 3. Sejarah, ajaran, akhlak, cinta. 4. Jadi rugi orang tidak datang maulid. Karena di maulid membahas kisah Nabi. Di maulid diajarkan ajarannya Nabi. Di maulid jamaah diberikan keteladanan akhlaknya Nabi. Dan di maulid bagaimana kita bisa cinta sama Nabi. Dan yang tidak datang tidak dapat kue. Kita mulai ceramahnya ya. Bisa dimulai. Pertama, sejarah dulu. Saya mau bahas 4 ini. Cukup waktunya. Cukup waktunya. Ini saya tanya tadi, sampai jam berapa biasanya di sini? Sampai jam 11. Saya kalau ceramah itu 4 jam. Minimal 2 jam. Kalau saya disuruh ceramah 2 jam. Saya bilang 2 jam. Berarti ini harus selesai jam 11. Anda puas, saya lemas. Nggak apa-apa ya? Kada apa-apa? Kada apa-apa. Nggak apa-apa ya? Sekaligus ini pembukaan. Insya Allah berlanjut setiap Senin malam ya. Malam Selasa ya. Senin malam, pokoknya Senin malam Selasa datang ke sini. Hati-hati ya. Dengerin. Dengarkan. 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 Selalulah bertemu. Karena nanti di sorga akan ada pertemuan. Setiap hari Sabtu anak mendatangi orang tuanya. Setiap hari Ahad di sorga nanti orang tua mendatangi anak-anaknya. Hari Senin murid mendatangi gurunya. Pas Senin mantap. Senin. Selasa guru mendatangi muridnya. Rabu umat mendatangi nabinya. Hari Kamis semua manusia dan nabi mendatangi Rasulullah. Hari Jumat semua manusia mendatangi Allah. Jadi itu setiap dari nanti ada harinya itu. Ada harinya. Jamaah biasakan hari Senin hari Sabtu datang ke rumah orang tua. Hari Sabtu ketemu orang tua. Hari Ahad orang tua datang nginap di rumah anak-anaknya. Hari Senin datang pengajian. Tadi ada 5 yang harus ada sama kita ya. Belum selesai tadi. 1, wudu. 2, zikir. 3, besi. 4, baju dalam. Pakaian dalaman. Nabi Musa baju dalam. 2 bajunya. Semua pakai double bajunya. Double. Pintar. Double. Double. Jamaah. Kalau saya tidak double. Dulu pakai jas. Sekarang tidak bisa karena panas. Jadi pakai ini baju dari kantor. Saya setiap hari Kamis dikasih baju sama Trans 7. 7 baju. Hari Senin dikembalikan. Jadi waktu haji saya gambar baju. Nanti kalau saya ceramah enggak usah pakai jas. Pakai ini aja. Supaya saya bisa kemana-mana. Makanya pakai shawl. Lanjut. Yang kelima. Tidak boleh tidak bawa. Harus ada. Bawa uang. Walaupun 1 rupiah. Tidak boleh kosong dompet. Tidak boleh. Jadi 5 ini harus bawa. Uang harus ada.
Harus. Pasti ada gunanya. Tidak boleh kosong dompet, tidak boleh kosong tempat uang. Harus ada tersimpan di situ. Tidak boleh kosong jari, badan. Harus ada besi. Apa aja. Kalau kehabisan uang kan bisa dijual. Harus ada wudu. Kalau meninggal mati syahid. Karena ada wudu. Zikir, ingat Allah. Makanya orang berpuasa itu hebat. Karena merasa dirinya dipantau oleh Allah. Sama ini. Datang majelis. Berada di majelis. Karena di majelis itu ada keberkahan. Amin. Tidak boleh kita tidak punya majelis. Kalau tidak bisa mengajar, belajar. Harus ada majelis. Karena orang akan masuk surga bersama guru-gurunya. Tidak bisa. Siapa yang tidak punya guru, setanlah gurunya. Ayo, daulat diri kita menjadi murid di sini. Mau? Mau? Angkat tangan semua. Tangan kanan, jangan dua tangan, menyerah. Angkat tangan. Maaf, izin. Karena yang beliau kan gurunya. Sejajarkan tangan guru kita. Kayak orang tawaf. Ada Ka'bah, ada Hajar Aswad. Kita angkat bismillah Allahu Akbar. Ayo semua angkat tangannya, sejajar tangan guru kita. Berdaulat, bersaksi, raditu bil araba bismillahirrahmanirrahim Muhammad nabiyyan rasulullah. Usahakan kita berada di majelis ini. Amin. Setiap Senin malam ya. Malam Selasa ya, Senin malam. Ayo sudah disentuh semua, simpan ke dada supaya ada ikatan. Amin. Angkat lagi. Udah angkat, simpan di lantai. Di lantai. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallazi farada alaika Quran laraduka ila ma'ad. Insyaallah. Nah, ini tempat sudah tempat kita. Kalau bisa berdamai dengan tempat. Kita harus punya mi'rab di rumah. Dinding yang langsung Ka'bah. Mi'rabnya di sini. Ka'bah di sana. Oh, mi'rabnya di sini. Tapi boleh ada satu di kamar mi'rab. Di kamar saya ada mi'rab. Saya datang waktu di Palestina di Masjidil Aqsa. Saya datang ke mi'rabnya Siti Maryam. Pak Ustadz, di sini mi'rabnya Siti Maryam. Oh, saya salat di sini. Ini mi'rabnya Siti Maryam. Ustadz, di sini dulu Nabi waktu Isra Mi'raj. Aku turun ke bawah. Terus saya datang ke masjid. Berani gak Ustadz? Tapi daerah Israel, dikuasai Israel. Di mana? Masjid Hebron. Oh, saya ke sana ke Masjid Hebron. Memang diperiksa sama tentara Israel. Kita masuk ke Hebron karena di situ masjidnya Nabi Ibrahim, kuburannya Nabi Ibrahim, kuburannya Siti Sarah, kuburannya Nabi Ishak, kuburannya istrinya Nabi Ishak. 4 kuburan di tengah-tengah masjid, tempat sholat. Terus saya diajak sama penjaga masjid, Ustadz ini, pegang di sini, ada telapak kakinya Nabi. Nabi ternyata waktu Isra Mi'raj mampir ziarah kubur dulu, kuburannya Nabi Ibrahim. Masya Allah. Di Masjid Hebron. Jamaah. Oh jamaah. Jadi usahakan ada tempatnya. Di sini terus kalau pengajian. Tetapkan tempatnya. Aku di sini terus. Saya kayak masjid. Masjid itu imam, wakil imam, muazzin, ini bendahara, ketua masjid. Di situ terus. Supaya gampang ketahuan kalau orang cari uang, ada di situ dia duduk. Usahakan tempatnya menetap di sini terus. Situ terus. Jangan pindah ya. Itu tempat. Innalazi parada alaika al-Qur'an. Laratuka ilama. Kembali ke tempat. Saya ada 3 masjid yang saya tempati sholat. Di masjid tempat isi saya meninggal. Masjid di pesantren. Dan masjid tempat saya tinggal di Jakarta. Itu satu duduk sama Deddy Miswar. Deddy Miswar di sini, saya di sini pasti. Saya satu masjid sama Deddy Miswar. Nah, kalau di pesantren memang ada tempat duduk saya di situ. Oh, orang tahu ada Ustadz Maulana, ada duduk.
Di masjid istri saya juga ada. Jadi tetapkan tempat kita di situ terus. Bapak di situ terus. Dibawa salon. Tidak apa-apa. Coba berteman di sini terus aku. Ya, insya Allah Senin malam Selasa nanti udah tetapkan tempatnya di situ terus. Sehingga kalau kita tidak hadir karena halangan sakit dan sebagainya, tempat itu mendoakan kita. Oh, jangan mau kalah sama iblis. Iblis itu ada amalan iblis yang tidak ada orang bisa lakukan. Iblis itu semua tanah di muka bumi sudah pernah disujudin. Pindah-pindah. Sehingga kata Allah, iblis, udah tidak ada lagi tempatmu di bumi. Naik ke langit. Tinggal bersama malaikat. Karena iblis setiap sujud pindah. Sudah salat pindah sujud. Jadi semua satu bumi ini sudah pernah disujud iblis. Jadi jangan pernah sombong dengan amal ibadah. Ketawa iblis. Karena iblis lebih banyak ibadahnya. Makanya iblis naik ke langit. Tinggal di langit bersama para malaikat. Karena tidak ada lagi tempatmu di bumi. Kau paling banyak ibadahmu. Maka iblis merasa sombong. Ketika akan dikatakan, wa iskala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Iblis tidak mau sujud. Kenapa? Karena iblis merasa hebat. Kenapa saya harus berikan penghormatan kepada Nabi Adam? Dia tidak tahu manusia itu punya kelebihan. Jamaah. Oh jamaah. Mau tahu kelebihannya? Itu iblis diciptakan dari mana? Api. Manusia diciptakan dari, kata iblis, api lebih mulia. Dia tidak tahu tanah lebih mulia daripada api. Karena ada surat tanah. Nah, ada surat api. Semua yang dikena api habis. Tapi semua bujur. Ya. Semua yang dikena tanah bermanfaat. Fosil-fosil jadi minyak. Semua jadi kompos. Tidak ada yang dimasukkan di tanah pasti bagus. Makanya kalau habis makan buah, buangnya di tanah supaya dia tumbuh. Kalau dibuangnya di sini jadi sampah. Oke. Jamaah. Baiklah, saya mulai ceramahnya. Saya suka kalau begini, lihat guru sekumpul, masya Allah, tabarakallah. Jamaah ada guru kita, masya Allah. Kalau beliau aku pernah mimpi, ya. Jadi walaupun tidak ketemu langsung dalam mimpi, masya Allah. Karena semua isi ceramahnya saya ambil. Semua saya cari isi ceramahnya. Jadi isi ceramah beliau saya sudah kumpulkan, ada di kamar saya. Iya, alhamdulillah. Bagus. Masya Allah. Beliau wali kutub. Amin. Kalau kita wali kelas, jangan sombong ya. Jamaah, kita mulai ceramahnya. Ada 5 yang dilihat dapat pahala. Ini saya suka, ada gambar-gambar begini. Bagus. Kecuali masjid ya, tidak boleh ada gambar manusia. Kalau majelis boleh, tapi kalau masjid jangan. Karena waktu penaklukan kota Mekah, Ka'bah itu gambar-gambar dihilangin semua. Kalau masjid tidak boleh, tapi kalau majelis boleh. Rumah boleh. Ada 5 yang dia dapat pahala. 1, melihat Al-Quran dapat pahala. Jadi usahakan lihat Quran. Walaupun ibu hafal Yasin, tetap lihat. Banyak ibu pengajar Yasin, Al-Quran yang Hakim. Lihat. Karena melihatnya dapat pahala. 2, yang dilihat dapat pahala. Melihat Ka'bah. Jadi kalau ke Masjidil Haram, coba cari tempat duduk yang ada Ka'bah di depan. Jangan cari tempat yang tidak ada Ka'bah, tidak terlihat. Cari tempat duduk. Kalau perlu salat 8 penjuru.
Ka'bah kiblat. Segi 4. Berarti ada 8 sih. 4 sisi, 4 sudut. Berarti berapa semua? 8. Salat tahiyatul masjid, tobat, hajat, tahajud. Jadi ada 8 arah kiblat. Indonesia itu kenapa berkah? Karena Indonesia arah kiblatnya sejajar multazam. Jadi kalau kita sholat ini, kalau ditarik garis lurus, ini multazam. Itulah hebatnya Indonesia. Indonesia itu hebat. Multazam kenanya. Jadi kalau kita sholat menghadap ke multazam, itu ditarik ke belakang, itu Indonesia. Itu berkah kita ini. Ada mengatakan kita ini sejajar Hajarul Aswad. Ada tidak di Ka'bah, di pintunya. Tapi kalau dicat, ternyata kita antara pintunya sama Hajarul Aswad, agak serong sedikit. Berarti kita menghadap ke multazam. Itulah Indonesia, paling banyak Islamnya, paling banyak penduduk yang beragama Islam, penduduk Islam terbanyak, dan alhamdulillah jamaah umroh terbanyak, dan belanjanya paling banyak. Baiklah, yang pertama yang dilihat dapat pahala apa? Quran. Tuh 2, 3 Quran. Yang kedua, Ka'bah. Yang ketiga, air Zam-Zam. Jangan pernah minum air Zam-Zam sebelum melihat. Lihat dulu, baru minum. Minta doa. Itu contoh. Tapi kalau minum 3 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan izin Allah. Rahmani yang memberi, Rahimi yang menyayangi. Jadi tidak jadi penyakit. Makan juga begitu. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillah. Itu. Lain kali kalau pengajian saya bawa buku ya. Ini sudah banyak dicatat, ini nggak ada catat-catat. Kita lanjutkan setelah yang lewat itu. Mau kemana dia? Yang dilihat dapat pahala ada berapa? 5. 1 Quran, 2 Ka'bah, 3 4 yang dilihat dapat pahala melihat wajah orang tua. Wajah orang tua. Kalau kita lihat wajah orang tua tersenyum, kita tersenyum, dapat pahala haji. Yang kelima, karena waktu, yang dilihat dapat pahala adalah melihat wajah ulama, melihat wajah guru. Bagus. Bagusnya gambar-gambar guru yang dipasang, ulama, gambar artis. Wah, salah. Mending gambar saya. Bisa dimulai ceramahnya? Kita mulai ya. Bener nih. Masih bisa kah? Masih. Ini kalau saya ceramah belum mulai nih. 4 yang dibahas. Yang pertama, sejarah Nabi. Saya mau tanya, jarang orang bahas ini. Biar aku yang bahas. Mungkin guru-guru kita, ulama-ulama kita tidak mau bahas. Takut nanti salah paham. Kalau saya, biarlah. Yang penting jangan diceritakan setelah saya ya. Saya mau tanya, Nabi Muhammad, ini kan maulid. Nabi Muhammad dilahirkan normal atau sesar? Ayo. Nabi dilahirkan normal atau sesar? Ayo. Dengarkan. Dengarkan. Nabi itu suci dari 3. Suci dari dosa. Makanya maulid. Suci
Kasihan yang di belakang tidak lihat saya. Ya, kalau udah dipasang kembali lagi ke tempatnya ya. Yang pertama apa? Suci dari dosa. Yang kedua, suci dari najis. Yang ketiga, Nabi suci dari kotoran. Nabi lahir suci dari tiga ini. Satu, suci dari dosa. Ada nggak dosanya Nabi? Kada ada. Ada? Kada ada. Apa? Kada ada. Tidak ada. Jamaah. Kenapa Nabi meninggal ayahnya ketika Nabi dalam kandungan? Supaya Nabi tidak punya dosa sama bapaknya. Ada nggak dosanya Nabi sama bapaknya? Tidak ada. Meninggal. Itulah hikmahnya kenapa Nabi meninggal ayahnya, supaya Nabi tidak punya dosa sama bapak. Dia yang banyak dosanya sama bapaknya. Ini banyak dosanya sama bapaknya. Sepanjang orang tua kita masih ada, peluang kita berdosa sama orang tua ada. Pasti. Sekarang berarti Nabi ada dosa sama ibunya dong? Tidak ada juga. Karena Nabi meninggal ibunya ketika Nabi umur 6 tahun. Selama 1 sampai 6 tahun lahir Nabi, Nabi dipelihara oleh Halimatus Sa'diyah. Tidak ada dosanya. Apalagi berarti hamil. Hamil, maaf. Ketika ibunda Nabi hamil, tidak ada ngidam. Dan ngidam itu dosa itu kita sama orang tua. Makanya jangan coba-coba durhaka sama ibu. Ngidamnya repot itu. Sampai ada ibu dibawa ke UGD gara-gara ngidam. Karena ngidamnya ngemil rel kereta. Tanya ibu, ibu ngidam apa dulu? Macam-macam. Nggak bisa cium bau parfum, nggak bisa panas, macam-macam. Jadi, tapi ibunda Nabi ngidam, tidak ada ngidamnya. Kata ibunda Nabi Siti Aminah, aku tidak sakit, aku lebih sehat. Tiap malam bermimpi. Ketemu para nabi. Bulan pertama ketemu Nabi Adam, bulan kedua ketemu Nabi Nuh, bulan ketiga ketemu Nabi Idris, bulan keempat ketemu Nabi Ibrahim, bulan kelima ketemu Nabi Ismail, ketemu Nabi Hud, dan seterusnya sampai Nabi Ibrahim. Pokoknya semua ketemu. Nah, jamaah, malam 12 Rabiul Awal, Abdul Muthalib berpikir, kayaknya ini dini hari ini lahir cucuku. Abdul Muthalib pergi ke rumah Aminah. Pas lihat ternyata rumah Aminah penuh dengan cahaya. Ya. Penuh dengan cahaya. Abdul Muthalib lihat penuh cahaya. Ternyata cahaya itu bidadari. Allah mengutus 2 wanita mulia untuk bantu persalinan ibunda Nabi. Siapa itu? Ratu Asia. Tahu nggak Ratu Asia? Istri Fir'aun. Kenapa Ratu Asia disuruh datang untuk membantu persalinan Nabi? Karena Ratu Asia adalah pengasuh terbaik. Dialah yang menyelamatkan Nabi Musa, yang menjaga Nabi Musa. Karena waktu itu Fir'aun bermimpi ada bayi yang lahir tahun ini yang menghancurkan kerajaannya, membunuh dia, penyebab kematiannya. Maka Fir'aun berkata, seluruh bala tentara, cari semua bayi yang lahir tahun ini, bayi laki-laki, bunuh. Maka tentara Fir'aun pergi mencari semua.
Dibuka pintu, nyak, nyak. Mati lagi. Semua anak bayi dibunuh, bayi laki-laki. Ibunda Nabi Musa, Masya Allah, tabarakallah. Itu Nabi Musa waktu dihamilkan, diperiksa sama tentara, turun ke bawah. Oh, ndak hamil, turun ke bawah. Itu Nabi Musa memang jago dia. Naik lagi. Lahir langsung masukkan di keranjang. Keranjang itulah yang dianyutkan di Sungai Nil. Kakaknya Nabi Musa ada kakak perempuannya Nabi Musa. Itu yang disuruh tengok di mana jalannya itu keranjang. Karena perintah Allah, anyutkan Nabi Musa di Sungai Nil. Dianyutkan. Tapi ternyata itu keranjang masuk di kerajaan Firaun. Mati ini. Kan harusnya menjauh. Kenapa masuk? Dan yang temukan adalah siapa? Ratu Asia. Ratu Asia lah yang menjaga Nabi Musa. Datang Firaun, ada anak bayi. Hah? Mari, jangan-jangan itu yang membunuh saya. Enggak mungkin. Ini anakku, anak angkatku ini. Kita pelihara ya, Firaun. Baiklah. Pokoknya di balik laki-laki hebat ada wanita hebat di belakangnya. Dan di balik wanita hebat ada laki-laki stres di belakang. Ayo bisa-bisa ini ceramah saya sampai jam 1 ini. Jamaah. Wah. Jangan-jangan ini mudah. Tidak mungkin. Tahu Nabi Musa, kalau digendong sama Firaun pasti pipis. Kata Firaun, setiap saya gendong pipis lah. Dimainin jenggotnya, ditarik. Itu kata Firaun, ini kayaknya musuh saya ini. Masa saya melihara musuh? Didudukkanlah Nabi Musa. Dikasih 2 pilihan. Bara api sama roti. Kalau dia pilih roti, maka dibunuh. Tapi kalau dia pilih bara api, tidak dibunuh. Karena dianggap anak bayi, tidak tahu apa-apa. Nabi Musa mau ambil roti. Datang malaikat Jibril mengarahkan tangannya Nabi Musa ke bara api. Itulah yang diambil, diemuk. Sampai terbakar lidahnya Nabi Musa. Maka Nabi Musa susah menyebut R. Ada yang tidak bisa menyebut R di sini? Ada? Itu jangan pernah hina orang yang tidak bisa menyebut R. Karena ada nabinya. Siapa nabinya? Nabi Musa. Makanya didatangkanlah Nabi Harun untuk mendampingi Nabi Musa berdakwah. Baiklah, itu. Perempuan kedua yang diutus oleh Allah adalah Siti Maryam. Inilah yang membantu persalinan ibunda Nabi. Dan tahu Nabi lahir tanpa dosa. Ada dosa? Ada. Nabi lahir tanpa darah, tanpa najis. Tidak ada satu tetes darah pun. Kalau ada darah berarti ada najis. Kita ini lahir ikut najis. Darah kan najis. Dan Nabi tidak keluar di tempat keluarnya kotoran. Oh, jadi Nabi lewat mana? Dibelah perutnya ibunya Nabi. Pakai cahaya. Tidak sakit. Dikeluarkan. Lalu disimpan di pangkuan ibunya. Ditutup kembali. Kalau Nabi kan dibelah dadanya. Diambil hatinya. Dicuci hatinya. Dikembalikan. Ditutup kembali. Nabi itu 5 kali dibelah dadanya. Umur 4 tahun, 25, 40, 51, 63. 5 kali. Belah. Cuci. Jadi kalau pembersihan hati manusia 5 kali. Anak-anak, remaja, dewasa, mateng, 50, 51. Kemudian menjelang berpulang ke rahmatullah.
Baiklah. Jadi saya mau tanya, Nabi Muhammad lahir normal atau sesar? Tapi tidak usah diceritakan orang. Cukup kita saja yang tahu. Jangan ceritakan orang yang tidak datang maulid. Bertengkar besok itu. Ternyata Nabi sesar. Wah, berkata yang tidak datang maulid. Rumah sakit mana? Dokternya siapa? Nah, itu. Cukup kita yang tahu saja. Udah paham sampai di sini? Baiklah, kita mulai ceramahnya. Nabi tidak punya dosa. Dan Nabi sepanjang 2 tahun dalam penyusuan tidak pernah minum selain susu ibu. Nah, susu ibu. Susu manusia. Kalau kita kan susu sapi. Bagusnya 2 tahun itu anak itu susu ibu. Susu ibu. Kalau saya, anak-anak saya jaga susunya. Saya beritahu sama istri saya, susu anakku tidak boleh pakai uang sembarangan. Harus uang dari saya yang saya tahu jelasnya dari mana. Dan kalau saya ada di Makassar, saya yang buatkan susu anak saya. Istri tidur, saya buatkan. Karena dibacakan doa. Bismillah. Bacakan. Baru kasih minum. Karena anak saya 4. Alhamdulillah anak saya walaupun ibunya sudah meninggal, udah mau 5 tahun istri saya meninggal. Tidak pernah saya marah sama anak saya walaupun 1 kali. Tidak pernah saya pukul, tidak pernah saya cubit, tidak pernah saya marahin. Jangan pernah marah sama anak, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh ya. Jangan marah sama anak ya. Jamaah. Siapa orang tua yang marah sama anak, rusak otaknya anak. Siapa yang mukul anak, sakit hatinya anak. Bukan badannya yang sakit, hatinya. Ada masalah? Kaget semua gara-gara saya ya. Jamaah. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Jadi Nabi berapa tahun menyusu? 2 tahun. Dan tidak ada susu binatang yang masuk, susu manusia. Dan Nabi selektif, tidak mau minum. Kalau nanti ini mau diceritakan ini. Nabi tidak mau ngambil susu yang bukan haknya. Kalau anak yang susu ibu itu dekat sama ibunya, dekat dengan hatinya. Jadi kalau dipanggil sama ibunya, nak, ya ma, nak, ya ma, gitu ya. Coba kalau susu sapi, nak, main HP terus, nak, mungkin dia tunggu, baru datang. Baru datang dia. Nabi dilahirkan di mana? Di kota. Ayo. Kota apa? Kota Mekah. Nabi lahir di mana? Di kota Mekah. Tapi ketahuilah Nabi tidak dipelihara di kota Mekah. Nabi diambil oleh Alimah, dibawa ke kampung. Jadi anak pendidikan terbaik itu di kampung. Kalau di kota kurang sopan. Kalau di kampung itu pendidikan kampung itu. Kota minggir. Kata-kata orang kota lebih kasar. Kalau kampung halus. Saya dulu waktu pertama kali ke Kalimantan, saya kaget. Ustadz Maulana halus ya. Oh, halus. Saya kira halus itu mulus. Ternyata yang disebut halus kecil. Salah saya. Lama-lama baru saya sadar, oh itu halus kecil. Bukan halus mulus.
Jamaah. Lanjut. Ini aduh bahaya ini ceramah belum mulai nih. Belum mulai. Adalah wanita Bani Sa'adah, kampung yang bagus akhlaknya, bagus bahasanya, sopan orangnya. Kampung itu Bani Sa'adah. Wanita-wanita Bani Sa'adah turun dari gunung, turun dari kampung, pergi ke kota, cari anak bayi, pekerjaan, nyusuin anak bayinya orang, dapat uang 2 tahun. Bayarannya 2 tahun. Semua wanita-wanita sudah dapat, kecuali Alimah. Alimah tidak dapat. Kenapa Alimah tidak dapat? Karena Alimah punya kekurangan. Apa kekurangan Alimah? Tidak punya ASI sebelah kanan. Dia cuma punya ASI sebelah kiri. Kata orang-orang, kenapa kau mau jual ASImu? Lebih baik kau kasih anakmu. ASImu cuma 1 sebelah kiri, tidak ada air sebelah kanan. Jadi tidak ada orang mau simpan anaknya sama Alimah. Maka Alimah pun sedih. Semua teman-temannya sudah pulang kampung bawa anak bayi, bawa pekerjaan, bangga. Alimah malu, tidak punya pekerjaan. Maka beritahu suaminya, suamiku kita pulang. Daripada kita pulang kosong, jual itu onta. Aku tidak usah naik onta pulang, jalan kaki aja. Tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalau begitu, gimana kalau dipotong aja itu onta, dipotong. Supaya kita dapat dagingnya, tulangnya, kulitnya, hatinya, palanya. Bisa kita jual. Baiklah. Maka dipotonglah ontanya Alimah. Pada saat onta Alimah mau dipotong, tiba-tiba ontanya kabur. Lari. Suami Alimah mengejarnya. Mengejar. Dia kejar. Alimah tuh dia gendong anaknya. Hei suamiku. Hei kecapean kejar. Hei itu hartaku, ontaku. Dia simpang anaknya. Alimah tuh dialah yang pergi mengejar. Baru ada cara maulid begini gayanya. Dikejar. Dia kejar onta itu. Pada saat dikejar, ternyata onta itu lari ke pemukiman penduduk kota Mekah. Kaget Alimah. Kalau masuk di pemukiman dibunuh ontaku. Karena tidak boleh ada binatang ternak masuk di pemukiman. Bisa dibantai. Ternyata onta itu menuju ke rumah Aminah. Masuk ke pekarangan rumah Aminah. Lalu onta itu sujud. Sujud onta itu. Di mana sujud? Di depan kamarnya, jendela kamarnya Aminah. Ternyata Nabi lagi diayun di situ. Jadi onta itu sujud di depannya jendela kamarnya Aminah. Nabi ada di ayun di situ. Alimah dari kejauhan, dari pagar, luar pagar teriak, onta, onta. Dia panggil ontanya, tidak berani masuk karena masuk rumah orang. Onta, ontanya, tidak mau, tidak mau. Maka Alimah pun masuk, dia tarik talinya. Nggak mau. Dia maju mendekati onta itu, kaget. Ternyata onta ini sujud. Sujudnya menghadap jendela. Ada apa di jendela itu? Ternyata di jendela itu ada ayunan. Ayunannya Nabi. Nabi lagi tidur di ayun. Kaget Alimah. Ayunan itu bercahaya. Mana ada lampu waktu itu? Apalagi senter. Yang ada mungkin lentera, minyak, api. Kaget Alimah, penasaran. Ada apa ini? Kenapa ada lampu di dalam ayunan? Jangan-jangan anak itu terbakar. Maka Alimah pun masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam kamar, lalu buka ayunan itu. Mau menyelamatkan, jangan sampai ada api. Pas dibuka, tidak ada api. Wajahnya Nabi Muhammad yang bercahaya. Saya pernah juga kejadian hari Lebaran. Saya makan, saya lihat ada ayunan bercahaya. Langsung saya ingat kisah Nabi Muhammad. Saya datangi ayunan itu. Pas saya buka, anak bayi nonton YouTube.
Saya kira bercahaya. Alimatus Sa'diyah pun menggendong Nabi. Ya Nabi. Ya Rasul. Ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Tahu Alimah peluk Nabi, capeknya hilang, sedihnya hilang, malunya hilang, gelisahnya hilang, takutnya hilang karena masuk rumah orang. Hilang semua itu. Kalau orang sudah mencinta, mau duduk di pinggir jalan pun mau. Desak-desakan pun mau. Ini belum makan. Mungkin ada yang mau pipis tapi dia tahan. Karena cinta majelis. Lupa semua itu. Lupa semua itu. Karena cinta sama Nabi ini. Semua yang datang ini karena Nabi. Amin. Makanya kalau ada maulid datang. Nggak usah pikirkan. Datang, duduk. Masya Allah. Halus ya. Oh bukan itu. Jamaah. Lanjut. Tiba-tiba ibunya Nabi datang. Wah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kira-kira kalau ada orang masuk rumah, masuk kamar, ambil anak, apa yang kita lakukan? Maling! Curi! Apa yang dilakukan ibunya Nabi? Ibunya Nabi namanya siapa sih? Apa artinya Aminah? Yang memberi keamanan. Ibunya Nabi tidak teriak. Ibunya Nabi tenang, senyum. Kalau ibunya Nabi teriak bisa jadi langsung jatuh bayinya. Sama Nabi. Ada laki-laki datang pipis di masjidnya Nabi. Di temboknya. Itu sahabat sudah ambil kayu, parang. Kata Nabi, stop. Biarkan dia pipis. Lanjutkan pipisnya. Udah selesai, sahabat yang mau pukul, bersihkan pipisnya. Wah. Kata sahabat, kita dilarang, dimarahi, jangan pukul. Kita lagi disuruh. Kata Nabi, seandainya waktu pipis kau pukul, dia lari. Dia pipis, dipukul, lari. Satu mesti kau bersihkan. Jadi sepertinya kita harus tenang. Santai bro. Jamaah. Lanjut. Tiba-tiba sadar Alimah. Ada ibunya. Kata ibunya Nabi. Senyum. Senyum. Waktu di pesantren saya juga pernah kejadian begitu. Jam 2 malam saya keluar main air. Kaget. Rumah orang kemalingan. Saya lihat itu pencuri mau masuk jendela orang. Saya lihat kalau saya teriak anak muda di luar banyak, pasti kena dia. Saya dia balik, dia lihat saya. Aku begitu, maka dia turun. Lalu dia pergi. Besok pagi, habis pulang salat subuh, saya ke masjid pulang, ketemu di jalan. Dia tersenyum, saya tersenyum.
Dia senyum, aku senyum. Dan tidak ada yang tahu orangnya sampai saat ini. Walaupun saya ceritakan, pasti tidak tahu orangnya kan. Dan orangnya udah meninggal, kasihan. Udah meninggal. Saya tersenyum, dia tersenyum. Seandainya saya teriak, digebukin. Tapi besok pagi saya yang dipukul. Karena besok pagi ketemu. Kata Halimah, bisakah saya kasih asiku? Kata ibunda Nabi, silahkan. Dikasihlah asinya. Bisakah saya bawa bayi ini ke kampungku? Kata ibunya Nabi, maaf, itu anak yatim, udah meninggal ayahnya. Saya tidak sanggup bayar. Saya tidak sanggup bayar. Kata Halimah, tidak usah bayar. Gratis. Gratis. Saya yang jatuh cinta sama anak ini. Saya yang mau bawa anak ini. Saya suka anak ini. Baiklah, dibawalah. Tahu apa yang terjadi? Waktu Nabi dibawa oleh Halimah, sampai masuk ke rumahnya, pas masuk ke pintu, itu kan musim kemarau, nggak pernah turun hujan. Pas masuk, langsung hujan. Hujan. Orang berteriak, berkah, berkah, berkah. Hujan itu hujan berkah. Pohon-pohon, rumput-rumput tumbuh. Kambing yang kurus jadi gemuk. Kalau ada kambing suara ke atas, jangan dipotong. Karena itu anak kambing. Masih menyusu. Tapi kalau suara ke bawah, itu lagi hamil. Tapi kalau suara ini, potong. Nah, itu sudah bisa dipotong. Sama. Kalau kai, kalau sudah tua laki-laki, anunya begini, struknya begini. Kalau nenek-nenek begini. Karena tidak mau nikah lagi. Kalau kai masih mau. Kalau anjing suaranya beda. Beda, ketahuan. Kalau kita di rumah dengar suaranya, au 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 au. Ada orang. Ada tamu. Saya depan rumah saya itu sebelah kanannya itu non muslim. Tapi kita akrab. Ada suara anjingnya. Au, au, au. Ada orang. Tapi kalau suara au, au, berarti dia lihat hantu. Dia ketakutan lihat malu halus itu. Au. Tapi kalau suaranya begini, berarti dia lagi kejepit. Atau lagi lapar. Jamaah, bisa dimulai ceramahnya? Ada yang terjadi. Halimah dia menangis tengah malam berteriak, suamiku, ada apa? Ada apa? Muhammad, Nabi Muhammad tidak mau menyusu. Dia menutup mulutnya. Nabi menutup mulutnya, tidak mau nyusu. Kata Halimah, ini anak harus saya bawa ke Mekah, kembalikan. Dia tidak mau nyusu. Cobalah susu, tidak mau. Tidak mau. Ini sudah tengah malam, tidak usah. Besok aja kita bawa ke Mekah. Ini sudah 10:30. Besok aja. Sudah 10:30. Kata Halimah, gimana? Ini anak mati kalau tidak nyusu. Kata suaminya, cobalah. Mungkin dia tidak mau nyusu sebelah kiri. Coba di sebelah kanan. Siapa tahu dia mau nyusu sebelah kanan. Kata Halimah, mana mungkin. Ini yang tidak punya ASI. Tidak ada ASInya ini. Tapi pas dicoba sebelah kanan. Ternyata keluar ASI lebih deras daripada yang di kiri. Artinya Nabi tidak mau menyusu sebelah kiri.
Karena ini bukan punyanya. Haknya anaknya Alimah. Cuma mau menyusu sebelah kanan. Karena itu memang punyanya Nabi. Tidak ada. Dari dulu memang tidak ada. Jadi tolong jangan ambil kuenya orang. Makan kue sendiri ya. Makanya saya simpan baik-baik punyaku. Ini punya saya. Ini harus saya habiskan. Karena saya sudah makan. Kapan tidak dihabiskan tanda kemiskinan. Nggak mau. Ini juga air saya. Ini harus sampai habis. Nggak boleh menyisakan makanan. Nggak boleh. Nggak boleh mencela makanan. Nggak boleh menghina makanan. Jangan sentuh kalau kau tidak mau makan. Kalau kau sentuh harus habiskan. Ini mau dibungkus ini. Apem. Apa? Apem. Baiklah, sebenarnya masih panjang ceramahnya ini. Ini kalau kisahnya Nabi panjang ini. Ini baru bayi ini. Kalau saya ceramahkan sampai umur 63. Kita 63 tahun di sini. Pesawat saya jam 6. Setengah 6 boarding ini. Jam 4 harus ke bandara saya. Tidak apa-apa. Aman. Saya ceramah sampai jam 3. Anda puas, saya lemas. Selesaikan satu dulu ya. Udah sejarah? Udah. Nanti lagi kita lanjut ya. Sejarah. Yang kedua, ajaran. 3 akhlak, 4 cinta. Bisa? Sedikit lagi ya. Sedikit lagi. 20 menit. Yang kedua, jamaah. Saya tidak mau ceramah lama. Takut penjual nasi kuning tutup. Saya sudah pesan tadi. Ustadz mau makan apa? Saya bilang mau makan nasi kuning. Karena kalau saya ke Kalimantan pasti cari nasi kuning. Iya. Karena nasi kuning itu makanan yang tidak pernah munafik. Kuning yang masuk, kuning keluar. Yang lain munafik. Putih masuk, keluarnya kuning. Kalau nasi kuning itu nasi. Oh maaf. Siapa yang makan nasi kuning itu obat kanker. Karena kunyit itu obat kanker. Jadi memang harus makan nasi kuning. Ya. Laku nasi kuning. Payo apa? Payo nasi kuning. Makanlah nasi kuning. Karena nasi kuning itu obat kanker. Karena kunyit itu obat kanker ternyata. Jadi usahakan makan kunyit. Tidak mungkin kunyit kita makan. Paling bagus makanlah nasi kuning. Mau pakai iwak atau pakai ayam atau telur bebek. Kalau saya pakai ayam sama telur bebek. Nanti jangan dimakan di sini, di kamar. Kalau di sini pasti sedikit saya makan. Pas makan dipoto. Kalau di kamar, mantap. Baiklah, karena waktu masih sampai jam berapa tutup nasi kuning? Ya, pokoknya kalau saya ke Kalimantan, yang saya cari nasi kuning itu aja. Kalau saya ke Sumatera, paling saya cari makanan Padang. Ya. Tapi kalau ke Kalimantan nasi kuning saya cari. Kalau ke Makassar, coto. Alhamdulillah. Baiklah, kita mulai ceramahnya. Karena sunnah Nabi itu, sunnahnya Nabi makan yang terdekat. Tahu nggak makan terdekat? Bukan maknanya itu makan hanya di depan. Bukan itu hanya makna. Memang cocok ambil yang dekat.
Tapi sebenarnya maknanya makan makanan setempat. Makanlah makan di musimnya. Sekarang musim apa di sini? Berarti saya harus makan durian. Karena musimnya. Makanlah makanan yang terdekat. Maksud dekat posisinya atau makanan setempat. Kalau engkau ke Korea, makanlah kimchi. Makan kimchi. Karena udaranya cocok. Itu memang buah yang datang di musim itu adalah obat untuk musim itu. Jadi kalau musim mangga harus makan mangga. Karena pada saat itu tubuh kita butuh vitamin yang ada di mangga. Allah kasih itu. Jadi kalau ada musim buah harus makan. Kenapa? Itu Allah kasih obat buat kita. Ini kayaknya sudah malam ya. Terakhir. Ajarannya, sebelum Nabi mengembuskan napas terakhir, Nabi menyebut 3. Apa? 3. Berapa? Apa itu? Salat An-Nisa ummati. Ulangi. Kenapa Nabi menyebut 3 ini? Ternyata ada hikmahnya. Kalau nenek kita kan, jangan kau jual tanah dekat masjid. Kalau mau meninggal begitu kan pesan-pesannya kan. Kenapa nek? Itu bukan tanah kita. Kalau Nabi bukan pesan tanah. Salat An-Nisa ummati. Ternyata ada 3 makna di sini. Mau selamat? Salat. Mau selamat? Jaga salat. Mau bahagia? Jaga wanita. Kalau mau selamat, jaga salat. Diri. Kalau mau bahagia rumah tangganya, jaga wanita. Kalau mau manfaat, jaga umat. Ummati. 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 Sudah tidur umatnya. Berarti ini kelamaan ceramahnya. Ummati. Ustadz, berhentilah ceramah. Ummati. Tidur. Jamaah, mau selamat? Salat. Mau bahagia? Umat An-Nisa, wanita. Jaga wanita. Berapa wanita dijaga? 4. 5. 4. Siapa itu 4 wanita? Ibumu, istrimu, saudaramu, anakmu. 1, 2, 3. Ibumu, istrimu, saudaramu, anakmu. 1, 2, 3. Jadi posisi wanita itu ada 4. Apakah dia ibumu, tantemu, bibimu? Tuh. Apakah dia saudaramu? Apakah dia istrimu atau dia anak perempuanmu? Sudah berapa? 2. Terakhir. Jaga umat. Ini umat nih. Makasih banyak. Umat dijaga. Bikin majelis. Ini menyelamatkan. Jamaah. Terakhir. Kita masuk sedikit-sedikit aja. Karena waktu. Yang ketiga. Akhlak. Umur 1 sampai 10 itu jujur. Nabi jujur. Jujur. Ajarkan kejujuran anak 1 sampai 10. 10 ke 20 amanah. Sifat amanah. 30 cerdas. Atau anak. Saya duduk di sini. Ini hebat ini anak-anak. Masya Allah. Lihat-lihat. 40 tablik. Menyampaikan.
10 jujur, 20 amanah. Jadi kalau anak umur 10 ke 20 sudah bisa punya kamar sendiri. Udah bisa dikasih tugas. 20 ke 30 cerdas. Udah bisa menyelesaikan persoalan. 40 tablik. 50 mudah urusan. Makanya Nabi Isra Mi'raj usia 51, hijrah usia 53. 60 mulia. Muliakanlah orang-orang yang berumur 60. Orang mulia itu. 70 gugur dosa-dosanya. Orang yang berumur 70 tahun, ada yang 70 udah gugur dosanya. 80 jamaah, usia 80 adalah usia tercatat sebagai penghuni sorga. Di atas 80, 90, 100 itu tercatat di buku Yasin. Sama, mau sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan saya sampai mati sehat terus. Karena saya tidak pernah makan bermacam-macam, hanya satu macam. Nasi kuning. Ya, kalau makan satu macam. Kalau ayam, ikan, telur. Tidak pernah makanya saya mau ayam sama telur. Telurnya nanti subuh saya makan. Sebelum ke bandara, saya bagi 2. Ayamnya saya makan sekarang. Subuhnya jam 3 bangun tidur langsung telur. Tidak boleh. Dari dulu saya begitu. Az-Zaitun itu saya sudah datang 23 tahun yang lalu. Saya sudah lihat itu ada aneh ini. Ini pesantren ini aneh ini. Tahun 2000 saya ke sana. Saya pergi lihat itu Az-Zaitun tahun 2000. Ya Allah, ada yang aneh. Memang hebat. Pesantrennya besar. Iya. Ada laundrynya, makanannya, dapurnya. Semua makanan disajikan. Saya datang. Sayalah yang pertama disuruh ambil makanan. Maka saya ambil nasi sama 1 potong ayam. Jalanlah saya. Saya lihat teman saya di belakang. Ya Allah, banyaknya diambil. Saya tegur, kau bisa habiskan? Ustadz kesempatan. Dia tidak menyangka di ujung meja panjang ada kasir. Ternyata dibayar. Jamaah, terakhir ya. Mau sehat? Kalau 40 tahun kurangi makan yang 4 kakinya. 50 tahun kurangi makan yang 2 kakinya. Kalau 70 tahun, 60 tahun, ndak usah makan yang berkaki. Iwak. Ada kakinya iwak? Ada. 40 tahun, 4 kaki. 50 tahun, 2 kaki. 60 tahun, tak berkaki. 70 tahun, sayur-sayuran. Tempe, tahu. 80, buah-buahan. 90, surah Yasin. Sebelum saya selesaikan tausiah saya, karena tinggal 6 menit, saya orangnya disiplin. Kalau bilang coba semua jari-jarinya diangkat. Begini, saya kasih amalan. Begini semua. Kalau tidak bisa begini berarti asam urat. Coba begini, sebelum salat subuh sedekah Al-Fatihah 10. Bisa? 1. Al-Fatihah untuk Nabi. Ulangi. Yang pertama, Al-Fatihah untuk Nabi. 2. Nih, Al-Fatihah buat muslim dan mukmin. Termasuk yang di Palestina dapat. Yang di Gaza. 3. Sebelum salat subuh ya. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Pada saat tarhim cepat. Al-Fatihah untuk Nabi. Dari Nabi. Sedekah Al-Fatihah buat muslim mukmin. Al-Fatihah buat guru dan ulama.
Jangan lupakan Al-Fatihah buat guru-guru kita, ulama kita. Kalau kita Al-Fatihah buat guru, itu ilmu tidak hilang. Ceramahnya guru sekumpul, ada yang tidak bisa hilang. Baru saya nonton sekali, tidak hilang. Baru satu tausiah saya dapat. Bagaimana kalau saya putar semua itu satu-satu? Yang pertama, Al-Fatihah Nabi. 2, Muslim Mukmin. 3, guru ulama. 4, kedua orang tua dan leluhur. Orang tua dan leluhur. 5, para pemimpin. Kesalahan kita jarang mendoakan pimpinan. Doakan pimpinan. Kapan kita doakan pimpinan? Tidak pernah. Tidak usah jauh-jauh. Kapan bapak ibu doakan Pak RT? Tidak pernah. Sudah 5, hafal. 1, Nabi. 2, Muslim Mukmin. 3, guru ulama. 4, orang tua. Orang tua harus didoain Al-Fatihah. Kita bisa seperti ini, doa orang tua. Orang tua dan leluhur ya, nenek moyang. Ingat ya, ada orang kaya 7 turunan. Sampai dia kaya, tapi ada orang tidak kaya. Walaupun sudah 7 turunan. Dia miskin karena dia keturunan ke-8. Sudah habis. 5, para pemimpin. 6, anak keturunan. 7, orang-orang yang mencintai kita. 8, Al-Fatihah untuk orang-orang yang kita cintai. 9, halo? Halo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, anak keturunan. 7, yang mencintai kita. 8, yang kita cintai, yang mencintai kita. Kita tidur ada orang-orang yang mencintai kita, yang pernah kita kasih sarung, yang kita bayarin sekolahnya, utangnya, dia bangun tengah malam doain kita. 8, yang kita cintai, suami, istri, saudara, sahabat, bestie. 9, Al-Fatihah untuk orang yang nitip doa. Dosa kita, kesalahan kita jarak kita banyak utang doa di grup. Doakan aku ya, aku lagi sakit. Dia jawab, iya saya doakan. Nggak didoakan, itu cuma diketik. Bisa jadi dia copy paste doanya orang. Terakhir, Al-Fatihah untuk diri sendiri. Baiklah, ini ceramah belum dimulai. Nanti pada kesempatan berikutnya, semoga saya ada rezeki datang ke sini lagi. Ayo semuanya angkat tangannya. Saya tidak bisa sentuh tangannya satu persatu. Bukan berarti saya tidak suka, saya suka. Sejajarkan, udah? Seakan-akan kita salaman ya. Jadi tidak usah repot-repot salaman lagi ya. Udah? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin. Ya. Angkat lagi tangannya. Simpan di lantai. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang, bisa hadir lagi di Maulid tahun depan. Oke. Silakan ditutup doa. Demikian saya ucapkan banyak terima kasih. Siapapun yang menyebabkan saya bisa ada di sini. Siapapun. Terima kasih banyak. Meskipun ujian untuk ke sini banyak. Harusnya saya ke Palu, harusnya saya ke Medan, harusnya saya ke Pontianak, tapi saya tetap ke Banjarmasin. Gitu.
Ini enggak bisa, saya harus ke Banjar. Ustaz, kita mau ke Poso. Nanti aja, cari waktu lagi. Pontianak, nantilah. Kenapa sih Ustaz nolak-nolak? Saya mau ke Banjarmasin. Insyaallah mudah-mudahan berkah. Ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyah al-Fatihah.